begitu Papua merdeka, Indonesia bubar semua. Kere itu yang di Jawa. Saya jamin kere, potong kepala saya kalau nggak kere. Jamin kere yang di Jawa. Nah, karena memang duitnya cuma dari Papua, mau dari mana lagi? Ya kan? Nah, itulah mesin uangnya dari situ, ATM-nya kan dari situ, dari Papua. Ya, malam ini kita akan bicara tentang Papua lagi. Kita sudah lama ya, sudah 3 bulan lebih kita nggak bicara Papua. Terakhir kita ditutup dulu ya dengan Pak Pendeta Daniel Alexander, kita bicara tentang Papua. Namun hari ini kita akan melanjutkan lagi, mengingat ada ini ya, islamisasi yang begitu masif dan terang-terangan, udah nggak pakai sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan. Dan apalagi nih ya, setelah ada ini apa, pasukan setan ini ya, wah ini nggak ada aja ini nggak sih, nama pasukan setan ini bikin konflik. Ya, telah hadir bersama dengan kita untuk membahas apakah sudah saatnya Papua merdeka dari NKRI. Ini topik yang sudah basi, tapi hawanya masih panas. Topiknya sudah basi, tapi hawanya masih panas ya. Teman-teman Papua saya yang ada di Eropa ini, mereka itu begitu gregetan, namun nampaknya suaranya kurang keras. Makanya saya menganjurkan teman-teman Papua, ayo masuk. Kalau kita lagi cerita Papua, video-video saya tentang Papua, ayo viralkan supaya keras. Kemarin kita ajak teman kita, seorang penulis ini ya, Ibu Merel Hubatka ya. Beliau orang tuanya di Papua, pernah berdinas di Papua, dan beliau lahir di Papua juga. Ibu Merel Hubatka ini ya, kita bicara tentang Papua, dan begitu panas kemarin ya, yang ibu yang dari Belanda itu kemarin. Nah, hari ini kita akan bicara yang tidak kalah kerasnya lagi. Kebetulan ini yang masuk ini Pak Markus Haluk. Ya, Pak Markus Haluk ini salah satu cendekiawan ya, satu orang pemikir di dalam organisasi semacam pembebas. Saya lupa ya nama ininya ya. Nanti mohon di ini kan ya, karena tadi ini saya baru dari luar kota, ada blank sedikit, tetapi memang kita akan membahas bersama Pak Jakarta Sihol atau Siaan Siholan. Beliau seorang praktisi keuangan yang pernah dinas di Papua. Saya nggak tahu keberatan apa enggak beliau untuk sebutkan posisi beliau di Papua waktu itu, cuman nanti biar beliau sendiri memperkenalkan lebih lanjut. Namun Pak Jakarta Sihol ini bukan orang sembarangan ya. Data-datanya semua akurat dan A1, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Namun bukan berarti Pak Jakarta Sihol ini menolak atau mendukung Papua merdeka, itu nggak ada urusannya. Kita akan cerita tentang data saja, menyajikan data, lalu bagaimana menggunakannya terserah kita ya, dan bagaimana kita memahaminya terserah bagaimana Anda memahaminya ya. Bersama dengan kita Pak Markus Haluk dari Papua dan Pak Jakarta Sihol. Oke. Ada beberapa rekan-rekan yang angkat senjata dan melakukan teror terhadap masyarakat setempat. Apakah itu menjadi bagian dari organisasi tempatnya Pak Benny Wenda dan Pak Markus Haluk ini? Ya, itu semua bagian dari TPN, OPM, itu juga bagian dari United Liberation Movement Papua. Apa yang mereka lakukan adalah bagian bentuk membela diri, membela tanah air, membela dusun, menjaga tempat keramat mereka, menjaga manusia Papua. Jadi TPN, OPM, perjuangan bersenjata itu tidak datang meneror, membom di Madrid, di Washington, di New York, di Jakarta, di mana-mana, tapi mereka membela tanah air mereka. Sebentar sebelum saya lanjutkan, saya tadi satu lupa. Posisi Pak Markus Haluk di organisasi United Liberation Movement West Papua ini sebagai apa, Pak? Direktur eksekutif di West Papua. Nggak, maksudnya untuk seluruh internasionalnya jadinya? Di Papua. Jadi termasuk urusan dalam negeri di Papua dan Indonesia. Itu yang saya maksud. Nah, jadi hanya untuk urusan dalam negeri. Jadi kaitannya dengan
lobbying di internasional itu ada yang lain ya, misalnya Pak Benny Wenda atau siapa begitu ya. Ya, Pak Benny sebagai pemimpin tertinggi dia tanggung langsung. Ya, saya harap nanti dalam waktu dekat ini saya bisa ketemu Pak Benny Wenda ini. Salah satu panelis kita adalah Pak Siaan Siholan. Ya, beliau adalah praktisi keuangan dan ya berkaitan dengan pemerintah, namun apa namanya bukan berarti dia wakil dari pemerintah, bukan ya, karena beliau sudah tidak di bidang itu lagi, namun pernah beberapa tahun di Papua sebagai praktisi keuangan di sana. Dan itu yang mau kita bicarakan hari ini, yaitu ekonomi Papua dan Islamisasi di Papua. Karena Islamisasinya ini kan, saya kan sebagai apologet, jadi kaitan kita di televisi ini kadang mengangkat isu Islamisasi tentu saja, yang diarahkan ke pemiskinan secara nyata. Kalau itu saya bilang, yang kita udah bahas berkali-kali, bahwa terjadi pemiskinan yang luar biasa, ya karena manipulasi dari pemerintah, oknum pemerintah Indonesia yang ingin memiskinkan Papua dan untuk menguasai Freeport, yang besarannya itu kemarin itu kalau kita hitung paretonya seluruh BUMN Indonesia itu ada di Freeport, dividennya itu. Nah itulah, jadi itu hal yang bisa kita pahami mengapa terjadi hal-hal yang sekarang terjadi di Papua. Nah oke, Pak Markus, saya kira ini saatnya Pak Markus Haluk untuk mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan masyarakat terhadap gerakan Papua Merdeka ini, bahwa itu tindakan-tindakan yang tidak baik. Saya sendiri sempat dituduh sebagai pendukung Papua Merdeka. Oh ya, saya bilang kalau pemerintah Indonesia ya melakukan ketidakadilan sosial terhadap minoritas seperti yang sekarang terjadi, saya dukung habis-habisan Papua Merdeka. Saya nggak main-main, karena itulah dasarnya. Ya, semuanya berdasarkan dari ketidakadilan sosial. Itu yang melatar belakangi YouTube ini, ya. Makanya bukan berarti saya minta Papua Merdeka berdarah-darah. Saya tahu itu begitu Papua Merdeka, Indonesia bubar semua. Kere itu yang di Jawa, saya jamin kere. Potong kepala saya kalau nggak kere. Jamin kere yang di Jawa. Nah, karena memang duitnya cuma dari Papua, mau dari mana lagi? Ya kan? Nah, itulah mesin uangnya dari situ, ATM-nya kan dari situ, dari Papua. Oke, kita akan supaya jangan kebanyakan basa-basi nih kita nih ya. Nah, ini kan kita klub gubrak-gubrak ya. Silakan Pak Markus Haluk untuk menyajikan. Pak Markus Haluk pakai komputer toh sekarang? Bisa share? Ya, tapi kalau Pak Paul bisa tayangkan saja materi saya. Oh, saya bisa sebentar. Ya, saya bisa tayangkan. Oke, saya tayangkan saja dari sini ya, berarti ya. Ya. Sebentar, silakan. Ya, terima kasih Pak Paul dan semua. Terima kasih juga Pak Sihol tadi. Saya ini Pak Paul minta untuk bicara seputar Islamisasi, tapi saya bukan tidak mau mengungkap itu, tapi saya coba mengungkapkan apa yang kami alami. Lalu yang kedua, konflik di Papua, persoalan di Papua bukan konflik horizontal, bukan konflik agama, bukan konflik sara. Ini konflik ideologi, konflik sejarah. Nah, itu yang saya mau tegaskan di awal ini. Sekalipun demikian, saya coba lihat ini sebagai satu dinamika yang perlu dilihat secara bersama. Nah, karena itu saya beri judul Papua bukan tanah kosong. Lalu mengungkap sejarah Islam dan fakta di tanah Papua. Itu judul. Lalu kemudian bagian berikut itu sejarah Papua bertemu agama asing. Jadi orang Papua, orang Melanesia sejak moyang leluhur di masing-masing agama itu, masing-masing suku memiliki pandangan, memiliki penghayatan iman akan terhadap yang esa, yang masing-masing menyebutnya dan menghayatinya secara turun-temurun. Lalu bertemu orang dan agama asing. Nah, bagaimana agama asing tadi? Pertama itu masuknya termasuk Islam, Kristen, baik Katolik maupun Protestan, Hindu, Buddha. Ini kami orang Papua bilang itu agama asing yang datang dari luar, bukan dari dalam Papua, tapi dari luar Papua.